Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ketua Masjid As-Sakinah beserta jajaran pengurus yang sama kita muliakan, orang-orang tua kita, para alim ulama yang berhadir pada pagi hari ini, yang berbahagia, asbab kehadiran mereka lah majelis kita ini semakin barokah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, semoga semua kita senantiasa dapat istiqomah menghadiri majelis-majelis kajian agama dengan niatan untuk ta'abbud ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka upaya untuk kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pengajian kita pada minggu lalu terkait tentang persoalan tauhid. Minggu lalu kita sudah mengawali, mengantarkan pertemuan kita ini, kajian kita ini dengan kenyataan bahwa tauhid itu senantiasa membersamai kehidupan kita. Dari mulai awal kita lahir, awal ruh ditiupkan, sampai kita meninggalkan dunia yang fana, bahkan sampai ketika pertama sekali kita dibangkitkan. Ternyata Bapak dan Ibu, persoalan tauhidlah yang senantiasa menyerta dalam kehidupan kita. Oleh karena itu paling tidak memberikan sebuah keyakinan kepada kita bahwa tauhid ini perkara yang penting untuk kita dalami, untuk kita pahami, dan untuk kita implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kegagalan dalam mengimplementasi ketauhidan dalam kehidupan nyata itu bermakna kegagalan kita dalam mengharungi kehidupan yang fana, dan itu menyebabkan sengsaranya kehidupan kita nanti di akhirat yang abadi selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat kepada aspek historis, aspek sejarah, bahwa tauhid ini Pak, Bu, dari mulai awal manusia pertama ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu sudah menjadi sebuah hal yang prioritas. Semua manusia dari awal kelahirannya itu sudah bertauhid sempurna kepada Allah. Nabi Adam itu Pak, itu tauhid, dia mengesahkan Allah. Sampailah kemudian kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris ya, Adam Idris. Idris pun kehidupan masyarakat masih bertauhid sempurna kepada Allah. Mulainya permasalahan tauhid ini muncul, Bapak Ibu, itu justru di zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana kita tahu ya, ada praktek penyembahan orang suci ketika itu, yang pada awalnya sebenarnya itu tanpa disengaja. Itu hanya sebagai sebuah bentuk ekspektasi penghargaan kepada satu orang sosok yang sangat karismatik ketika itu ya, Pak, ulama ketika itu, yang memang disegani dan sangat berwibawa, sehingga keseganan umat ketika itu kepada beliau itu sampai-sampai ketika beliau wafat ya, maka dibuatlah patung untuk mengenang. Awalnya begitu Pak, untuk mengenang akan sosok seorang ulama yang cukup karismatik tadi. Dibuatlah patung untuk mengenang aja Pak, tidak ada praktek penyembahan pada awalnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, nah inilah penyakitnya Pak. Kalau yang buruk itu dibiarkan, itu dia akan merebak, macam penyakit juga lah Pak. Nah, penyakit itu tadi obati dia, lama-lama semua jadi kena gitu Pak ya. Gatal-gatal namanya Pak, ya kan? Sikit pertamanya Pak, ya kan? Garuk sikit, pindah sini, garuk sikit, akhirnya semua gatal Pak, ya kan? Nah, jadi kalau begitu muncul satu penyakit itu segera diberantas. Nah,
Jadi kesyirikan yang awalnya bermula daripada penghormatan kepada seorang tokoh, pada akhirnya menjadi penyembahan kepada tokoh, patung tokoh tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan fitrah kehidupan manusia itu, yang memang awalnya manusia itu bertauhid, hanif, ya, untuk kembali lagi. Nabi Nuh dihadirkan, ya, sebagian akhirnya mengikut, namun sebagian tidak. Terus begitu, Pak. Ya, Nabi Nuh wafat, ya, berganti ke, ya, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Ya, ada nabinya, ketauhidan muncul kembali. Di akhir hayat nabinya kesyirikan bersemai kembali. Terus begitu Allah hadirkan nabi lagi. 124.000 para nabi Allah hadirkan ke muka bumi dalam rangka satu aja. Supaya apa? Mengingatkan manusia kan, sembahlah Allah, jangan syarikatkan Allah kepada satu apapun. Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembahlah Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan syirik, gitu, Pak. Karena lawan tauhid itu adalah kesyirikan. Bapak, Ibu yang saya muliakan, puncak kesyirikan manusia itu justru di zaman Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan memang itu nabi yang terakhir, Pak, ya, sebelum Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, kalau sebelumnya yang dikultuskan itu, yang disembah itu tokoh-tokoh, ya, maka di zaman Nabi Isa justru yang disembah, yang dikultuskan nabinya sekalian, Pak. Ya, maka kita tahu, ya, di zaman Nabi Isa itu, ya, umat Yahudi sudah menuhankan Uzair pula, ya. Ya, Uzair itu nabi, Pak. Ya. Makanya ada ayat mengatakan laqad kafara alladzina qalu innal Uzaira, ya, sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah Allah. Nah, umat Kristen Nasrani ketika itu pada akhirnya malah menuhankan Isa, nabinya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi agama Kristen pada hari ini dengan konsep trinitasnya, menggeser ketauhidan kepada Allah SWT dengan kesyirikan, ya. Trinitasnya itu, Pak. Nah, Bapak Ibu, sampailah pada akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, di kehidupan Makkah. Pada awalnya, Pak, orang Makkah itu pun kaum yang bertauhid, ya. Sampai pada waktu itu ada satu orang di Mekah tersebut yang bermimpi bahwasanya, dan mimpi itu sebenarnya mimpi nggak benar, Pak, ya. Jadi mimpi itu pun tidak selamanya bisa kita yakini, ya. Dia mimpi bahwasanya, ya, ada patung-patung yang bersejarah, sebagai apa nama itu, Pak, sebagai sisa daripada banjir Nabi Nuh tempoh hari itu yang tersimpan di daerah Jazirah Arabia, tepatnya di kota Jeddah itu, Pak, ya. Nah, maka akhirnya, ya, dengan petunjuk mimpi tersebut dia gali itu dan dia temukanlah memang betul ada beberapa patung-patung sisa banjir besar Nabi Nuh tempoh hari yang ternyata tertimbun di daerah Jeddah. Sekarang orang menyebut dengan Jeddah, Pak, ya. Nah, akhirnya itu dimunculkan kembali dan mulailah terjadi penyembahan. Akhirnya muncullah patung Lata, Uzza, Manata, Hubal dan 360 berhala-berhala lainnya yang dijadikan objek sesembahan daripada orang Arab ketika itu. Nah, Nabi Muhammad SAW turun lagi-lagi, Pak, untuk membersihkan kesyirikan tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat kepada fitrah penciptaan kita, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, Allah ciptakan kita ini, Pak, hanif, lurus, bersih. Iya. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syaiton. Aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku itu, manusia itu hunafa. Ya, hunafa itu, Pak, lurus, bersih, bertauhid. Ya. Fajtalathum syaiton, tapi syaitanlah yang telah menggelincirkan mereka daripada jalan ketauhidan tadi. Nah, itulah kenapa, Bapak Ibu, kalau kita mengenang kembali pengajian kita minggu lalu, kita sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika meniupkan ruh pertama kepada kita, ambil persaksian kita, gitu, Pak, ya. Tanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah kalian mau aku atur? Terjemahan bebasnya begitu, Pak, ya.
apakah kalian mau aku atur? Dan kita menjawab, ya Allah, kami bersaksi, kami mau engkau atur. Kemudian Allah berikan aturan. Pengatur, diatur, aturan. Nah, aturan itulah yang kita sebut dengan nama dinul Islam, ajaran Islam. Nah, ketika Islam diturunkan Allah Ta'ala, maka Allah mewajibkan kepada kita, kalau kalian mau kuatur, ikutlah aturan Islam dan berislamlah kalian secara total, kan gitu Pak. Udkhulu fis-silmi kafah. Jangan separuh-separuh. Jangan kalau cocok diikuti, enggak cocok tinggalkan, ya kan? Iya. Ada kita tahu hukum Allah, ini enggak boleh dilanggar, tapi karena keadaan lah katanya, ya kesempatan lah katanya, akhirnya hukum Allah terabaikan. Nah, ini berarti tak konsisten dengan perjanjian dia untuk mau diatur Allah Ta'ala. Apa contohnya Pak? Ya gampang aja, ya. Suap, rasuah, jelas Allah larang Pak. Ar-rashi wal murtashi pinnar, penyuap dan yang disuap dua-duanya neraka. Tapi hari ini kadang-kadang dengan dalih Pak, udah zamannya Pak, kalau nggak begitu macam mana kita bisa dapat? Iya, ya udahlah Pak, ikut aja zaman. Akhirnya dilabrak aturan Allah, ya, terkhianati perjanjian dia kepada Allah, dan akhirnya dia lakukan itu. Ketika dia lakukan, satu dosa untuk dia, dosa melanggar aturan. Diperparah lagi dengan adanya pernyataan menjustifikasi kesalahan itu dengan dalih kebiasaan. Double Pak salahnya. Bisa kita pahami Pak ya? Ya udah zamannya gitu Pak, gimana lagi? Kalau nggak gitu nggak bisa kita dapat. Double Pak. Suap. Apalagi Pak, aturan yang akrab di tengah-tengah kita aja, aturan Allah disuruh tinggalkan tapi kita tabrak, riba. Dengan tegas Allah mengatakan, siapa yang masih melakukan riba, ya, menikmati riba, ya, maka sebenarnya dia telah berperang kepada Allah, ngajak perang gitu. Seakan-akan bahasa gampangnya Pak, dia nantang aku kata Allah lah. Tapi hari ini Pak, ada keperluan sedikit, kredit. Nah, pengen punya mobil, kredit. Iya. Pengen ini, kredit. Lah, itu perang kata Allah. Setelah dilakukan itu, dia justifikasi pula, dilakukan pembenaran pula. Udah zamannya Pak, kalau nggak begitu macam mana bisa punya ini, punya itu. Lah memang kalau tak punya ini, punya itu mati kita Pak. Kan gitu analisa sederhananya. Bapak Ibu, kita cederai perjanjian kita kepada Allah, kita khianati perjanjian kita kepada Allah gara-gara apa? Nah, tak mampu melawan dua kekuatan yang hari ini menggelincirkan kita daripada jalan ketauhidan. Apa kekuatan itu Pak? Nah, maka kita lanjutkan ayat tadi. Setelah Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah, kalau kalian mau aku atur, masuklah kepada aturan Islam tapi dengan total. Allah berikan warning, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah sudah berikan warning Pak, jangan ikut tipu-tipu syaitan, karena syaitan itu musuh. Berarti dengan kata lain Pak, yang menggelincirkan kita daripada hunafa, yang menggelincirkan kita daripada garis yang lurus, yang menggelincirkan kita daripada ketauhidan adalah dominasi syaitan yang tidak mampu kita hindari Pak. Minggu lalu mungkin kita sudah bahas setan. Sudah belum? Belum ya? Kira-kira apa setan itu Pak Ketua? Belum Bang ya? Syaitan itu Pak kan bukan makhluk, sifat. Ini kita ulang lagi Pak supaya memasukkan pemahaman kita terhadap setan. Allah katakan setan itu musuh, berarti kita mesti melakukan perlawanan. Cuma dua hal yang bisa kita lakukan. Kalau tak kita lawan, kita berkawan. Pilih aja Pak. Kalau kita nggak mau sungguh-sungguh melawan setan, maka kita berkawan.
Maka tidak ada no choice, tidak ada pilihan, melainkan kita harus struggle, berjuang untuk melawan setan. Allah perintahkan begitu. Dan ternyata Allah katakan setan itu penipu, disimbolkan dengan kalimat khutuwat, wala tatabi'u khutuwat, jangan kau ikut tipu-tipu. Berarti Pak, karena setan itu musuh, dia akan senantiasa menggelincirkan kita, karena nggak ada musuh itu Pak yang baik, nggak ada. Yang ada pura-pura baik Pak, pura-pura dia mengatasnamakan kebaikan kita, padahal untuk menggelincirkan kita. Pura-pura atas nama simpati, empati kepada kita, padahal justru ingin menjerumuskan kita. Lalu setan tuh Pak, oh ya ini gini Pak, ya bagus, bagus, ujung-ujung kena jebak gitu Pak. Lah, dulu kau bilang bagus, 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 cocok, cocok, ujung-ujungnya masuk gitu Pak. Lah, terperangkap kita, setan tuh Pak. Dan itu memang tupoksi setan. Makanya Allah menggunakan redaksi khutuwat. Kalau ada setan yang baik Pak, itu pura-pura baik, maka ada istilah musuh dalam selimut, ada istilah melipat dalam guntingan. Itu gambaran bahwasanya menggunting dalam, saya tadi bilang Pak, salah Pak ya, menggunting dalam, itu ya, memang pakar, artinya beliau tak ngantuk Pak gitu. Saya sengaja aja tuh Pak belokkan itu, ngetes aja Pak. Rupanya cuma beliau aja yang, berarti yang lain Pak samar-samar antara dengar dan menghayal. Bapak Ibu, itulah setan. Ya. Nah setan itu bukan makhluk tapi sifat. Ya, kata syaitan itu kan berasal daripada kata syatona. Ya mungkin sudah pernah sampai sini. Syatona. Syatona itu artinya bu'du anil khair. Kalau kita lihat di kamus, syatona maknahu bu'du anil khair. Bu'du menjauhkan, ba'id. Lawannya qarib ya Pak ya. Makanya ada istilah kawan karib, kawan dekat, kawan akrab, kawan paling dekat. Nah, itu bahasa Arab sebenarnya Pak. Ya. Kerabat, itu dekat. Lawannya ba'id, jauh. Tupoksi setan Pak, tugas pokok dan fungsi setan dalam SK penempatan itu Pak, itu dibunyikan bahwa setan itu bertugas menjauhkan manusia daripada khair, kebaikan. Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa sebenarnya fitrah manusia, fitrah kita ini baik. Masya Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir fitrah, suci, baik, dan senantiasa berorientasi kepada kebaikan. Itulah kenapa Islam melarang buruk sangka kepada orang lain. Nggak boleh kita buruk sangka, alah dia itu mana betul itu pura-pura itu. Buruk sangka aja sama orang, dosa itu Pak. Ijtanibu katsiran minaz-dzann, inna ba'daz-dzanni itsmun. Dosa kata Allah. Tetap baik sangka. Loh, tapi dia itu memang perbuatannya nggak benar Pak. Ya kan? Perbuatannya menyusahkan orang, betul. Tapi sebenarnya hakikat penciptaan dia tetap pengen berbuat baik. Lantas apa yang kita lakukan Pak? Tidak ada kata lain, ingatkan dia daripada ketergelincirannya supaya dia kembali ke pangkal jalan, yaitu kembali kepada kebenaran dan kebaikan. Kan begitu filosofinya Pak. Semua orang sebenarnya baik, namun ketika dia tergelincir karena tak mampu melawan dua kekuatan yang menggodanya, nanti saya sampaikan Pak, dua kekuatan itu, akhirnya dia tergelincir. Nah tugas kita apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ingatkan dia untuk kembali ke pangkal jalan. Tugas kita apa? Dakwahi dia untuk kembali ke pangkal jalan. Makanya dakwah itu kewajiban setiap Islam, kewajiban setiap insan manusia. Dan dakwah itu artinya mengajak. Ayo, engkau ini kira-kira bahasa kau ini udah belok jalan nih, jangan teruskan, sesat kau nanti. Yuk kembali. Itulah dakwah Pak. Makanya dakwah itu harus dilakukan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, dakwahlah orang itu untuk kembali ke pangkal jalan dengan hikmah. Kenapa harus hikmah? Karena sebenarnya kebaikan itu dia sudah tahu.
kebaikan itu memang fitrah dasar dia. Nah hari ini karena persoalan ketergelinciran sajalah sehingga dia belok ke jalan yang lain. Nah oleh karena itu dakwah itu hakikatnya adalah mengingatkan dia kembali, bukan mengajari dia. Mengingatkan kembali dia akan fitrah penciptaannya supaya balik. Kita tuh, maaf, dia itu udah tahu jalan ke Batu 10 dari Kampung Kolam tuh Pak, udah tahu dia jalan ke Batu 10 lewat daripada DI Panjaitan, udah tahu dia Pak. Tapi entah kenapa Pak, sampai Ramayana tertengok dia pula Pak, ada flyover ya kan, ya kan? Kira-kira gitu lah Pak ya. Cantik. Harusnya dari Kampung Kolam tuh Pak, dari Suramila dia belok kiri tuh ya kan, Batu 4 ya kan, nampak flyover belok Pak ya kan Pak, naik flyover, cantik pula nih. Inilah contoh yang tadi Pak, diingatkan dia nih, kau ini tadi mau ke 10, kalau naik flyover ini ke Dompak, ke umrah kau nanti, jumpa sama Pak An kau nanti gitu kan, atau kantor gubernur jumpa dengan Pak Alpian, tak jadi ke Sakinah. Tugas kita ingatkan, bukan dari sini bro, balik lagi ya gitu ya, supaya kembali ke on the right track, kembali ke jalur yang betul, supaya sampailah kau ke Sakinah. Itulah kira-kira Pak filosofi kehidupan kita. Dakwah mengajak orang kembali ke pangkal jalan. Makanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu membujuk, bukan membajak. Bapak Ibu, hakikatnya kita ini makhluk yang baik, senang kepada kebaikan. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim, kata Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah orientasi hidupmu kepada din hanifa, ajaran agama yang lurus. Nah itu Pak, yang kebaikan tadi disuruh hadapkan kita Pak. Kalau enggak tertengok, oh flyover cantik gitu Pak, kira-kira gitu ya, oh Dompak cantik, akhirnya lupa ke Sakinah. Makanya Rasulullah kan fakim, luruskan, orientasikan, lurus. Nah jalan lurus itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut siratal mustaqim. Dan karena pentingnya kita berada pada on the right track, karena pentingnya kita berada pada jalur yang benar supaya sampai ke Sakinah, ya gitu Pak ya, supaya jangan belok ke Dompak, maka kita minta kepada Allah supaya kita senantiasa berada pada jalan yang betul supaya sampai ke tujuan kita Sakinah, kira-kira gitu Pak. Apa permintaannya? Ihdinas, ya kan gitu dia Pak. Kita minta sama Allah supaya jangan terkecoh dengan jembatan Dompak dan segala macam, terus saja ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya itu Pak, diulang permintaan yang sama minimum 17 kali dalam sehari. Tidak ada permintaan yang paling banyak Pak kepada Allah selain minta supaya diberikan jalan yang lurus, ditetapkan pada jalan yang lurus. Bu, Pak, ya Ibu tak ada, Bapak aja lah Pak, ya Ibu udah pulang semua tadi Pak ya. Ibu tengok Pak Rizali ya nih lama nih, 6:30 baru siap nih gitu kan, pulang aja lah katanya. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu lagi, Bapak sekalian, kalau kita boleh mengilustrasikan, seakan-akan Pak, kita ini berada pada satu jalan di perbukitan, di mana kanan kirinya tak berpagar Pak, sehingga sangat amat memungkinkan kita untuk jatuh ke kanan atau kiri, ke jurang. Maka diperlukanlah Pak kehati-hatian, nyetirnya hati-hati, supaya apa? Kita tetap berada pada jalur yang tepat supaya sampai ke tujuan. Pak, apa jurang kanan kiri kehidupan kita Pak? Itulah dua kekuatan yang memang Allah hadirkan, fungsinya memang untuk menggelincirkan kita daripada siratal mustaqim tadi, daripada on the right track tadi Pak. Apa kekuatan tadi? Syaitan dan nafsu. Kita sudah mulai mengarah saya kira Pak. Jadi yang menyebabkan banyak problematika kehidupan kita ini Pak, di setan dan nafsu itu. Tak mampunya kita melawan setan dan nafsu, itulah yang membuat kita akhirnya tak lagi berada jalan yang lurus, tapi masuk ke jurang Pak, hancur kita ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nah
Kedua-dua tadi disebutkan Allah dalam Al-Quran dengan musuh. Syaitan musuh, nafsu juga sama. Makanya bahasa Al-Quran mengatakan untuk nafsu tadi, inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sungguh tetap akan membawa kamu kepada kehancuran. Walaupun ada nafsul mutmainnah, tapi dominannya nafsu itu adalah lawamah dan amarah. Ketika satu komponen pada nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, tidak kita maksimalkan, maka yang dominan nafsu lawamah dan nafsu amarah, dan itu akan menghancurkan kita dan mengajak kita kepada keburukan. Inna nafsa la amaratun bisu. Dah, Bapak Ibu, karena kedua-dua kekuatan ini merupakan musuh, maka kita harus kalahkan. Dalam strategi peperangan ada teori, untuk bisa mengalahkan musuh mesti know your enemy, kenali musuhmu, kenali wataknya, kenali karakternya, supaya kita bisa mengalahkan dia. Setan, nah kembali ke setan ini Pak ya, yang menggelincirkan kita dari jalur ketauhidan, yang menggelincirkan kita supaya jangan ikut aturan Allah. Setan namanya sifat. Sifat setan itu masuk ke dalam dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Makanya dalam surah An-Nas itu Allah jelaskan, kita minta berlindung kepada Allah daripada gangguan setan. Dari gangguan setan. Setan yang bagaimana? Minal jinnati wan nas. Setan bentuk jin dan manusia. Jadi sifat kesetanan itu mewujud, mengeksistensi dalam dua sosok, yaitu jin dan manusia. Dipertegas dalam surah Al-An'am ayat ke-112, Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syaitonal insi wal jinni. Dan kami jadikan musuh para nabi itu ada setan bentuk jin, ada setan bentuk manusia. Bapak Ibu, setan bentuk jin ya sebenarnya lemah. Ya. Setan bentuk jin tidak punya wujud. Makanya setan bentuk jin, kekuatan dia hanya membisik-bisikkan saja. Gara-gara kucing hilang konsentrasi ya. Iya. Kalah pamor awak sama kucing nih Bang. Hilang tak ada perhatian ke kucing semua. Bercuap-cuap pun awak. Stopan kalau gitu. Ada. Setan Pak, lanjut Pak ya. Ah, ada lagi kawan oi. Ada lagi dia Pak, mengganggu konsentrasi itu. Nah Bapak Ibu, iya, setan bentuk jin. Setan bentuk jin itu Pak, kekuatannya hanya membisik-bisikkan saja, karena dia tak berwujud. Bisik-bisik aja, ya udah nggak usah kau ikuti itu, ya kan, nggak dapat apa-apa kau nanti. Nah gitu dia, ya kan, udah bedal aja, biasa itu, gitu ya. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang ketika kita pengen berbuat kebaikan, ada saja yang menghalang-halangi dalam bentuk bisikan. Itulah namanya setan bentuk jin. Yang kedua, setan bentuk nafsu, setan bentuk manusia. Nah itu dengan gaya-gaya sekali tuh. Ya. Kita mendengar ceramah, ya diajaknya lah ngobrol, ya kan. Nah, itu setan bentuk manusia itu Pak ya. Contoh, ya kan. Begitu kita mendengar ceramah, diajak dia pulang kan, ya pulang ya, itu ayah, setan tuh. Atau setan bentuk jin dibisikkan, udah pulang aja lah, udahlah balik aja kita. Contoh, pokoknya setiap kebaikan dihalangi sesuatu, kenali, itulah tipuan khutuat. Makanya kita dianjurkan untuk lawan. Caranya bagaimana Pak? Nggak bisa pula fake itu. Lawan langsung nggak bisa, lemah kita Pak, kalah kita. Makanya untuk melawan setan kita minta backing. Siapa backingnya? Allah. Makanya kalimat ta'awuz itu berbunyi a'udzu billah, aku berlindung padamu ya Allah untuk lawan setan gitu. Artinya kalau kita tarik garis lurus, kita langsung melawan setan, kalah kita Pak. Karena jangankan kita, Nabi Adam saja KO dengan setan Pak. Oh gitu dia. Jadi jangan bilang, insya Allah lah Pak, saya kalau ya gangguan setan nih bisa lah saya lawan. Oh, kata setan, tunggu engkau ya, gampang aja itu. Dah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billah, lawan setan. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, oleh karena itu penting sekali untuk kita pahami bahwa setan itu bentuk jin ya, dalam memberikan godaan, menggelincirkan kita daripada jalur ketauhidan, itu pantang menyerah. Pantang menyerah.
Dia bungkus nanti Pak dengan ini keadaan, ini zaman, ini kesempatan, macam-macam yang akhirnya kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup saya kira ya, untuk kita bisa dialog, kenali Pak setan itu dengan beberapa karakter dia. Tadi sudah menjauhkan kita daripada kebaikan. Kalau kita pengen berbuat baik karena fitrah kita baik, ada aja yang menghalangi, lawan. Setan semua itu Pak. Yang kedua, karakter setan itu senantiasa menumbuhkan benih-benih perpecahan dan permusuhan. Al-Maidah 92 menyatakan, innama yuridu syaitona ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya kata Allah, setan itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, maunya setan itu ayyuki'a, menciptakan bainakum, di antara kamu, adawata, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Jadi kalau ada di masyarakat, di kantor, di mana aja Pak, yang asik musuhi orang aja Pak, hati pun setan itu. Itulah setan bekerja. Nggak usah kau ikuti dia itu, nggak betul itu. Atau kitanya Pak pandang buruk. Ya Pak, saya kok lihat Pak Ali itu Pak, geram aja saya Pak ya. Kata Bapak, dia Pak Ali Bapak, nggak tahu lah. Tapi kalau lihat Pak Ali itu benci aja aku. Setan itu Pak, jangan diikuti. Auzubillah, puh, tiup kasih Pak. Kadang-kadang kita pun nggak nalar lagi, dapat informasi Pak Ali itu nggak beres Pak, nggak anu. Kata Pak, masa iya sih? Tapi dia imam, alah pura-pura dia aja tuh. Kata Bapak, iya juga ya, iya, dipercayai. Udah jelas tipuan setan, dipercayai lagi aja. Ya jelas setan juga gitu Pak. Jadi kawan setan kita. Harusnya kalau ada yang memprovokasi, menebarkan berita kebencian, bro, jangan gitu bro. Kau telah menebar kebencian, kau setan kau ya, gitu. Kira-kira gitu Pak. Ya. Hah? Tapi marah pula tadi. Ya paling tidak kita defense saja Pak. Kita kita tahan aja. Kita kenali, ini ciri-ciri setan kita Pak Rizali tadi aja lah. Jangan ikuti. Menumbuhkan benih permusuhan dan kebencian. Kadang-kadang kita nih Pak, memang fitrahnya gitu. Sebaik apapun kita, pasti ada yang nggak suka. Kalau ketidaksukaan itu sebatas dia nggak suka, ya nggak masalah. Ini dia ajak pula orang supaya nggak suka sama-sama Pak. Ini kacau nih. Kenali setan dengan cara kerja senantiasa menumbuhkan benih permusuhan dan kebencian. Nah, itu yang membuat kita meninggalkan aturan Allah SWT. Nah, yang ketiga, yang terakhir mungkin Pak, ya, kenali setan itu dengan sifat dan ciri-ciri bahwa setan itu senantiasa merasa diri lebih hebat daripada orang lain, sombong Pak. Nah, gitu. Iya. Tidak mau direndah, tidak mau tidak mau dikalahkan. Senantiasa pengen merasa di atas terus Pak. Nah ini paling berbahaya daripada salah satu sifat-sifat kesetanan. Nah kalau kita temukan kasus seperti itu, jangan benci orangnya Pak. Ingat, yang namanya manusia tetap cinta kepada kebaikan. Nah jadi bagaimana kita lakukan? Tetap baik dengan orangnya, tetap sabar. Diapain pun kita dipitnah, dicari, lantang engkau lah. Karena kau ini sebenarnya pun baik. Kau tak mau buat gitu sama aku. Cuma karena kau tak mampu mengalahkan dominasi setan dalam dirimu itu, sehingga akhirnya kau sampaikanlah berita-berita ketidakbaikan. Ya sudah, tetap ingatkan dia kepada kebaikan, doa kepada Allah. Semoga Allah kasih hidayah kepada dia. Bapak, Ibu berbahagia, ini pengantar saya kira di pertemuan kedua. Ya, pertemuan ketiga minggu depan kita akan lebih mengarah kepada pembagian tauhid dari segi tauhid uluhiyah dan daripada segi tauhid rububiyah. Ya, kemudian di pertemuan keempat baru kemudian kita bicara kesyirikan. Ya, sebagai anti daripada ketauhidan. Lawan tauhid adalah kesyirikan. Yang perlu kita pahami juga bagaimana bentuk-bentuk syirik dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian mungkin Pak pengantar. Kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo dipersilakan. Belum masuk, apa-apa. Iya, ini pengantar dulu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita tahlilan dan amal soleh lainnya. Mengatur tahlilan tadi sebagaimana kita telah sampaikan tadi, yaitu pada pertemuan nanti setelah bahasa singkat saya hari ini pagi ini ingin ya sedikit tanya tentang sedikit. Kita tahu apa yang Allah buat. Yang ada di dunia ini tak terlepas dari putra dan daya. Namun kadang-kadang kita sering mengatakan segala sesuatu baik musibah atau apapun yang terjadi, sering mengatakan fenomena alam, sehingga menyampingkan Allah SWT. Contohnya misalnya mungkin sering itu para ahli mengatakan itu fenomena alam, bukan asbab sesuatu. Sebenarnya kita ketahui Allah memberikan suatu musibah secara sesuatu yang bersifat manusia, itu yang saya ketahui. Pertanyaan sekarang, jika kita terus bergelut dengan istilah fenomena alam, apakah tadi mengarah kepada suatu kesyirikan atau sehingga bisa mengurangi rasa ketauhidan kita kepada Allah SWT. Baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak berbahagia, bahwa kita mesti meluruskan dari mulai sekarang, kita luruskan istilah bencana alam, fenomena alam. Kita alangkah baik menggunakan kalimat bencana Allah, bukan bencana alam. Alam itu kan benda mati, Pak. Dia hanya mereaksi, merespon dari apa yang kita lakukan ke dia. Dan alam semesta ini, Pak, pada awalnya diciptakan Allah dalam kondisi yang rapi, teratur, baik. Tapi kenapa pada akhirnya alam itu memberikan sebuah efek buruk? Itu sebagai bentuk peringatan dari Allah akan perbuatan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Ya mungkin namanya merusak alam, seperti menebang hutan. Pak, menebang hutan itu pun jangan kita katakan karena menebang hutan lah maka akhirnya bencana alam, banjir segala macam. Iya, katakan karena perbuatan dia merusak alam itu melanggar perintah Allah, akhirnya Allah murka. Karena merusak alam melanggar perintah Allah, Pak. Karena Allah sudah ciptakan alam semesta ini teratur, kita rusak keteraturannya sehingga berarti dia melanggar perintah Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Kalau saja penduduk suatu negeri, suatu dunia, mereka beriman bertakwa, iman yakin pada Allah, takwa kerjakan semua perintah Allah. Yang dilanggar, yang dilarang jangan dilanggar. Yang diperintahkan buat saja. Wattaqau namanya. La fatahna, pasti Allah buka keberkahan dari langit. Pasti Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Langit turunkan hujan, hujan tak buat banjir. Kenapa? Sederas apapun hujan akan diserap oleh bumi dan kemudian akan menjadikan air tanah dan itu akan kemudian disuplai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Siklusnya begitu, Pak. Awalnya begitu. Jadi barokat dia, barokah. Tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan hasilnya, jadi makanan buat kita. Tidak ada yang menyusahkan. Tapi kenapa pada akhirnya terjadilah bencana? Lanjutan ayat yang mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi karena mereka melakukan kadzabu, pengingkaran, melanggar perintah-perintah Allah, fa akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, sebagai peringatan atas apa yang mereka perbuat. Jadi jelas Pak Ali, tidak ada bencana alam, yang ada bencana daripada Allah SWT. Ya, wah, musibah itu adalah efek karena perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah. Allah katakan gunung-gunung jangan digunduli, gunung-gunung jangan diratai. Ya kan? Ini kita gunung boksit kita tebang semua ya. Yang awalnya jadi bukit boksit sekarang rata. Ya Allah berikan azab, ya kan? Macam-macam azabnya. Petir di mana-mana, ya kan? Banyak yang mati kena petir. Petir itu nggak menyusahkan, Pak, karena petir itu akan menghantam yang paling tinggi. Pohon yang di bukit-bukit itu dihantamnya, karena bukit diratakan, kenalah orang mati lah dia. Kita bilang juga Tanjung Pinang ini banyak musibah petir segala macam. Ya orang kau tebang, kau ratakan semua bukit-bukit itu kan. Siapa sudah kau ratakan? Ini kau serakah kali ya kan.
oh hantam semuanya. Gitulah dia, Pak. Jadi tetap ya kata Allah, ma asaba min musibah fa bima kasabat aydin nas. Tidaklah setiap musibah Allah berikan itu sebagai akibat daripada perbuatan. Jadi jangan kita katakan bencana alam, tapi katakanlah bencana Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini kita underline, Pak. Kita garis bawahi. La'allahum yarji'un. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah Allah nampakkan, zahar, dizahirkan. Zahar, fasadu fil barri, kerusakan-kerusakan, bencana-bencana di mana? Fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Laut tsunami macam-macam, darat banjir, longsor, ya kan? Segala macam. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Itu semua adalah efek daripada perbuatan. Perbuatan ya menebang hutan segala macam. Ya tapi kan tuh alam Pak dirusak. Alam dirusaknya tapi melanggar perintah Allah, karena Allah suruh kita menjadi pemakmur. Pak, manusia ini Allah berikan mandat hidup di dunia untuk menjadi pemakmur bumi, pemakmur, Pak. Jadi tugas memakmurkan itu apa? Bagaimana menjaga, melindungi, memelihara, menjadikan sesuatu lebih baik, bukan merusak. Jadi ketika kita telah melakukan pengerusakan, maka berarti kita telah mencederai ya tugas utama kita. Tidak lagi memakmurkan, malah merusak alam. Efek merusak alam itu akhirnya timbullah bencana Allah Subhanahu wa taala. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar kamu mau kembali kepada Allah. Harusnya begitu ada musibah di mana-mana tempat, Pak, istighfar, taubat. Pemerintah mengatakan mari kita taubatan nasuha semua. Ini terjadi pasti karena ada dosa-dosa kita kepada Allah. Taubat, Pak. Ya kan? Setelah kita hantarkan bantuan, itu tetap hantarkan bantuan, hantarkan segala macam, maka kumpulkan semua masyarakat yang masih hidup. Saudara-saudara sekalian, peristiwa ini harusnya menjadi iktibar buat kita. Allah ingatkan kita, wah kan, jangan lagi lakukan riba, kesyirikan, gitu ya. Jangan lagi rusak alam, jangan lagi, semua sampaikan, Pak, poin-poin pengerusakan. Supaya apa? Allah akan jaga, lindungi kita. Mari kita taubatan nasuha, salat taubat semua. Woi, paten, Pak. Itu tunggu Pak Alpian jadi gubernur ya. Iya. Kalau Pak Alpian jadi gubernur, saya yakin, Pak, begitu nanti programnya kan. Wah, kan. Begitu ada bencana alam, apa yang pertama ditanya Pak Alfian? Apakah zakat di tempat ini dibayarkan? Cek zakatnya, Pak. Kenapa? Nabi janjikan, kalau kau tunaikan zakat infak sedekah, maka Allah akan jaga hartamu. Kenapa harta kita habis kata longsor? Ini karena ada zakat yang tak dibayarkan. Siapa yang tak bayar zakat? Itu kalau Pak Alpian jadi gubernur, ya kan? Ya kan? Ya harus begitu orientasi kita, Pak. Menghubungkan satu fenomena dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan fenomena dihubungkan dengan alam. Sekarang kan Allah tak kuasa. Oh, ini lepas tangan Allah. Oh, tidak, Pak. Jangan katakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, maka mari kita bertanya pada rumput bergoyang. Jangan itu. Jangan rumput, Pak. Ya, tanya Allah, apa salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu, Pak Ali. Tanya rumput, Pak. Allah Akbar. Kalau dia lakukan dengan kesengajaan, syirik dia, Pak. Iya, maka harus kita hentikan itu. Ya, tugas kita hari ini ingatkan, jangan pakai redaksi itu lagi ya, supaya kita jangan semakin melenceng daripada hukum Allah, supaya kita jangan mencari solusinya, mengobatinya dengan cara yang salah. Ini luka ini, tapi obatnya dikasih yang salah, nggak sembuh-sembuh dia. Ini luka, banyak bencana. Solusinya apa? Hukum Allah tegakkan. Tinggalkan riba, bayar zakat, ya kan? Jangan suap, jangan menzolimi orang, jangan mengambil hak orang lain. Itu, Pak, yang dianalisa. Maka itu akan membuat kita semakin barokah hidupnya dunia sampai akhirat. Agaknya setakat ini, Pak, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala macam kesilapan. Usikum menafsi bitaqallah. Subhanallahi bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.